Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Putri Nurjana, NIM 2020-193, kelas akuntansi 1D, akan mempresentasikan bab 6 yaitu fungsi staffing. Oke, lanjut. A. Definisi staffing. Staffing adalah usaha untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja manusia dalam suatu organisasi. B. Macam kegiatan staffing. 1. Perencanaan SDM. 2. Penarikan atau rekrutmen. 3. Seleksi. 4. Pengenalan dan orientasi. 5. Pemberian belas jasa dan penghargaan. 6. Pengembangan karir. 7. Memanfaatkan tenaga kerja yang ada dalam organisasi sebaik mungkin. C. Perencanaan SDM. Ada 4 langkah dalam perencanaan SDM. 1. Untuk kebutuhan masa depan. 2. Untuk keseimbangan masa depan. 3. Untuk pengadaan, seleksi, dan pemberhentian. 4. Untuk pengembangan. 2 macam kebutuhan kerja dalam organisasi. 1. Kebutuhan akan tenaga kerja staf. 2. Kebutuhan akan tenaga kerja operasional. Di dalam langkah-langkah ada 2 faktor. Pertama, rencana strategi dasar organisasi beserta tujuan-tujuan serta taktik untuk membuat. 2. Perubahan lingkungan. Untuk D, penarikan. Bagian pentingnya yaitu pengembangan suatu pernyataan yang tertulis dari dalam dan sumber dari luar dari setiap pekerjaan. Berikut merupakan sumber dari dalam. A. Pengangkatan. B. Pemindahan. C. Penataran. D. Taman atau keluarga karyawan. Sumber dari luar. A. Pasang iklan. B. Menghubungi lembaga pendidikan. C. Mengambil dari perusahaan. D. Menghubungi kantor tenaga kerja. E. Menghubungi serikat buruh. Dan F. Sumber-sumber lain. F. Seleksi. Ada 2 metode seleksi untuk menyaring calon pelamar. Untuk A. Metode gawang berantai, yaitu di mana calon pegawai diseleksi secara bertahap. B. Metode kompensatori, di mana calon pegawai diuji sekaligus tanpa ada pentahapan. Proses seleksi. 1. Pengisian formulir. 2. Tes psikologi meliputi 1. IQ, 2. Kecakapan, 3. Kejujuran, 4. Kepribadian, 5. Wawancara, dan 6. Referensi. Untuk G, pengenalan dan orientasi. Setelah diseleksi, karyawan akan ditempatkan pada suatu pekerjaan dan diperkenalkan dengan organisasi melalui bentuk organisasi. Masa orientasi yaitu waktu yang digunakan untuk memberikan perkenalan pegawai baru kepada pimpinannya dan teman sekerjanya. H. Latihan dan pengembangan. Cara melatih pegawai dalam suatu organisasi ada 2, yaitu 1. Metode pelatihan di tempat kerja. 2. Pelatihan di luar tempat kerja meliputi beberapa. Yang pertama, belajar sendiri. Kedua, tugas belajar. Ketiga, upgrading. Keempat, magang. Kelima, coaching. Keenam, perputaran jabatan. Ketujuh, permainan peranan. Kedelapan, seminar rapat. Dan kesembilan, vestibul school. I. Balas jasa dan penghargaan. Balas jasa atau disebut dengan kompensasi, yaitu pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung, finansial yang adil dan layak kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Wujud balas jasa ada 3. A. Uang berupa gaji, upah, tunjangan, bonus. Yang kedua, natura berupa beras, gula, kopi, minyak, obat-obatan, dan lain-lain. Ketiga, kenikmatan berupa fasilitas rumah, kendaraan, kesehatan, dan lain-lain. J. Pengembangan karir. Ada 4, promosi, transfer atau pemindahan pegawai, PHK, dan tujuan pensiun. Di sini saya akan menjelaskan promosi. Promosi adalah usaha memberikan kekuasaan tanggung jawab yang lebih besar pada seorang pegawai. Tujuan promosi ada 2, untuk mengisi jabatan yang lowong. Kedua, untuk memotivasi pegawai agar mampu meningkatkan prestasinya yang lebih tinggi. Syarat-syarat promosi. A. Ada formasi.
B. Yang bersangkutan cakap atau berprestasi menonjol. 3 macam prinsip promosi yaitu pertama dasar keterampilan, kedua dasar senioritas, ketiga dasar teman. Transfer atau pemindahan pegawai adalah usaha untuk meningkatkan kembali pegawai pada jabatan yang sesuai dengan latar belakang pegawai. Ada 2 alasan pokok transfer. 1. Karena permintaan sendiri. Kedua, karena ingin dari pemimpin sendiri. Biasanya, karena permintaan sendiri disebabkan oleh 1. Merasa tidak dapat bekerja sama dengan pegawai lain. Kedua, merasa tidak cocok dengan pekerjaan. Ketiga, lingkungan kerja yang tidak memungkinkan pegawai bekerja dengan baik. Dan terakhir yang keempat, terlalu lama memegang jabatan itu sehingga terlalu bosan. Yang B, karena ingin dari pemimpin sendiri. Biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya pegawai kurang cakap melakukan pekerjaan, menghindarkan rasa bosan bagi pegawai yang bersangkutan, dan untuk menjaga stabilitas dalam organisasi. Kemudian PHK. PHK adalah keputusan pemutusan hubungan kerja antara pihak perusahaan, organisasi dengan karyawannya. Alasannya 1. Permintaan pegawai sendiri. 2. Keputusan dari perusahaan. 3. Pegawai telah meninggal dunia dan telah habis jangka waktu kontrak kerjanya. Untuk tujuan pensiun pegawai adalah 1. Untuk mengadakan peremajaan pegawai. 2. Pegawai sudah berusia lanjut. Ketiga, pegawai menderita cacat. Keempat, dan yang terakhir, posisinya akan diganti oleh pegawai lain. Oke, sekian presentasi tadi mengenai bab 6 fungsi staffing. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.